Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, selamat siang dan selamat datang kembali di Rupot, Rumah BUMN Podcast. Nah, pada episode kali ini kita hadir dengan obrolan yang sedikit berbeda nih dari yang biasanya. Jadi, pada episode kali ini kita nggak cuman ngomongin bisnis dari sisi teorinya aja, tapi kita bakal ngobrol langsung sama pelaku usahanya yang beneran turun tangan dan beneran merasakan betul nih bagaimana sih mengembangkan usaha dari nol. Nah, di sini sudah ditemani bersama kita Ibu Susi, pemilik dari usaha Mulkan Mimbaun yang merupakan salah satu UMKM binaan dari Rumah BUMN Makassar yang produknya tuh nggak perlu diragukan lagi. Nah, mungkin kita ucapkan selamat datang Bu di Rupot. Oke, terima kasih atas undangan kali ini. Kebetulan sekarang ini datang ke acara podcastnya Rumah BUMN. Terima kasih atas supportnya sampai detik ini. Ya, kami juga ucapkan terima kasih Bu atas kehadirannya di sini hari ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, mungkin boleh perkenalkan diri dulu Bu dan boleh ceritain nih bagaimana usahanya berjalan sekarang. Iya, kami dari Mulkan Mimbaun, jadi bergerak di food and beverage ya. Nah, kebetulan produk kami ada beberapa, yaitu abon tuna panggang, kerupuk tempe, sama ada otak-otak juga, otak-otak ikan. Tuh. Ya. Ya Bu, mungkin awal mula terjun ke usahanya nih, kan produk makanan seperti ini nggak banyak orang berani untuk mengambil bisnis seperti ini karena mungkin dengan beberapa pantangan seperti banyaknya produk yang serupa. Nah, itu bagaimana kita awal mulanya kita berfokus untuk mau mulai bisnis ini dan apakah ada momen tertentu yang menjadi titik baliknya? Kebetulan dari beberapa produk yang ada ini muncul idenya itu saat pandemi. Jadi di situ melimpahnya ikan yang biasanya bebas gitu ya, di pasaran gitu banyak gitu. Terus menjadi keresahan kami, ini gimana ya agar ini tetap bisa dikonsumsi dengan aman gitu, terus rasa juga lebih unggul, makanya kami bikinlah abon. Terus kemudian keripik tempe, dan memang kita tidak bisa pungkiri bahwa di Indonesia ya itu kebanyakan masih banyak yang suka dengan tempe dengan berbagai varian. Dan kebetulan tempe yang kami produksi itu ada yang original, ada juga yang pedas. Begitu juga abon, otak-otak. Nah, ini kan dia varian dari bakso ya, bakso. Jadi kita tetap menggunakan bungkus daun menjadi khasnya gitu, aroma khasnya. Saat dibakar maupun dikukus itu tetap terasa otentiknya. Rasa ini otentiknya seperti itu. Nah, mungkin untuk proses produksi dan keunikan produk. Nah, yang bikin saya dan teman-teman penasaran nih, kayak apa yang bikin produk ini berbeda dari yang lain, dan apakah ada yang spesial dari cara buatnya atau mungkin ada bahan khusus khas dari Sulawesi atau Makassar dalam pembuatannya ini? Ya. Kalau ini kita lebih ke rempahnya ya, rempah, bahwa Makassar itu olahan makanannya itu kaya akan rempah. Nah, kita angkat abon yang tidak biasa-biasa aja gitu. Paling biasanya abon digoreng. Nah, kita angkat yang dipanggang. Jadi itu lebih aman untuk dikonsumsi dari toddler hingga orang tua, para manula. Tidak meninggalkan rasa serik atau ini. Nah, bedanya dengan abon-abon lain, ini yang saya bilang di awal itu kayak akan rempah. Memang kita angkat dari beberapa bumbu yang memang lebih masuk ke anak muda dan bisa dikombin dengan beberapa seperti nasi,
mie terus dijadikan isian dari lumpia atau sumpia yang digoreng kering. Itu biasanya kalau apa namanya yang crispy itu yang variannya dalamnya ikan, abon ikan. Nah itu bisa itu jadi varian apa diambil dari abon tuna panggang ini. Dan kami memiliki untuk abon tuna panggang ini ada 3 varian original, daun jeruk sama pedas. Dan bestseller kami itu yang daun jeruk. Ini paling gemari ya Bu? Paling yang disukai. Ya, mungkin next untuk tantangan di awal usaha. Nah, pas awal-awal merintis nih, apakah ada tantangan terberat yang pernah dihadapi dan apakah ada hal yang mau bikin nyerah? Kalau nyerah sih enggak ya. Tantangannya itu pasti trial and error-nya ini bagaimana caranya supaya ini bisa tahan lama. Karena dari kita coba beberapa kemasan, jenis kemasan itu ada yang 2 bulan sudah rusak rasanya atau berubah rasa, terus kemudian berubah lagi sampai yang pouch ini, menggunakan pouch ini yang alu foil itu, terus yang anti air sehingga saat dia basah atau tersimpan di udara lembab kondisinya itu tetap. Biasanya kan kami juga sebelumnya pernah menggunakan alu paper, waktu kena udara lembab itu mengelupas. Nah yang sekarang udah tahan terhadap udara lembab maupun cuaca panas gitu. Seperti itu sih. Jadi banyak trial dan error yang dilakukan sebelum sampai di sini ya. Betul. Ya. Untuk mungkin next kita bakal ngobrol soal rumah BUMN. Nah, Bu, saya mau tanya, nah sejak kapan Ibu bergabung di rumah BUMN dan selama bergabung benefit atau manfaat apa saja nih yang sudah Ibu dapatkan selama jadi mitra? Iya, berawal dari dulu waktu awal saya bergabung dengan BUMN itu sebenarnya bukan produk ini, tapi ada produk roti, kemudian semakin berkembang, terus ada muncul ide-ide kami gitu ya. Itu sepertinya kita harus tetap berkolaborasi dengan rumah BUMN. Termasuk di situ kami menggunakan beberapa produk dari BRI. Contohnya krisnya, terus banyak lah. Termasuk waktu itu kami menggunakan untuk produk yang saya pegang sebelumnya itu payroll, terus sampai kami 2 kali ikut BRI ekspor di ISBSD di Jakarta. Itu justru yang ikut di rumah BUMN itu ya Pulkan Mimbaun dengan membawa abon dan keripik tempe. Ya, mungkin next, kan di rumah BUMN ini banyak program yang bisa diikuti. Nah, dari semua program yang pernah Ibu ikuti itu, apakah program mana yang paling berdampak untuk perkembangan usaha Ibu? Yang pasti hampir semuanya berdampak. Jadi segmen pasar pun segmen pasar pun berbeda. Jadi ada yang untuk yang lokal maupun nasional gitu. Seperti itu. Oh, jadi ada lokal, nasional pasarnya ya? Iya. Ya, oke. Mungkin dalam keterlibatan event, bazar atau expo di rumah BUMN atau BRI, kan rumah BUMN dan Bank BRI itu sering menyelenggarakan event, bazar atau expo. Nah, apakah Ibu pernah terlibat dari event-event tersebut? Kalau iya, mau diceritain pengalamannya dan seberapa besar pengaruhnya ke penjualannya Ibu? Iya. Saya sebutkan tadi sudah beberapa event ya, baik lokal maupun nasional. Yang terakhir saya ikuti event besar itu di ISBSD, BRI Ekspor, termasuk yang Ramadan Fest. Karena posisi saya masih di Jakarta saat itu, jadi saya tidak mau kehilangan kesempatan bahwa BRI
tetap mewadahi, masih bisa mewadahi meskipun kami dari daerah gitu ya. Ada kebanggaan tersendiri bahwa kami membawa kedaerahan Makassar, Sulawesi Selatan, khususnya Makassar gitu di kancah event yang notabene hanya diikuti Jakarta dan sekitarnya. Nah itu kami hadir di situ sebagai, waktu itu disebutkan ini dari Makassar, itu kayak ada Kebanggaan tersendiri. Terus habis itu yang pasti tim marketing digital kami itu juga waktu itu push dari medianya, terus kemudian pihak BRI baik dari Makassar maupun Jakarta itu memang benar-benar support ya. Mungkin jadi kebanggaan ya Bu, bisa membawa produk lokal dari Makassar sampai ke Jakarta. Iya. Ya. Mungkin next untuk strategi pemasaran dan jangkauan pasar. Nah, untuk sekarang pemasaran produknya ini udah sampai mana aja? Apakah dilakukan pemasaran secara online dan offline seperti Kalau itu? online sudah kami lakukan ya. Mungkin ke depannya marketing digital kami akan mengembangkan di sisi marketing digital kami. Ada beberapa platform yang kami sentuh, terus ada juga kerjasama dengan orang Jawa Timur gitu untuk memasarkan produk kami, seperti itu. Oh, jadi untuk pemasarannya itu dibantu ya? Ya. Ya. Mungkin untuk next mengenai persaingan dengan produk di luar Makassar. Nah, untuk produk makanan kering seperti ini kan dari luar Makassar banyak banget. Nah, sebagai pelaku UMKM lokal, bagaimana caranya Ibu bertahan dan bersaing di maraknya produk yang sama? Yang pasti mempertahankan rasa ya. Karena kalau rasa sudah berantakan itu susah, termasuk mempertahankan mutu dari bahan baku. Bahan baku itu jangan pernah berubah. Begitu kita berubah sedikit aja pasti ini. Terus yang pasti sekarang ya persaingannya anak-anak muda, para kaula muda itu. Nah itu luar biasa gitu. Nah itu jangan berhenti hanya kita udah segini, jangan berpuas diri. Nah itu seperti saya harus belajar dengan para pelaku usaha muda, melakukan kolaborasi, terus ada kerjasama gitu, terus membuka diri untuk apakah ada peluang untuk maklon mix misalnya gitu, karena tempat produksi kami untuk di Makassar lokal ini gitu, alhamdulillah lumayan. Nggak bisa dikatakan kecil, lumayan besar gitu. Jadi sayang kalau sisi-sisi itu tidak kita sentuh, seperti maklon yang saya sebutkan tadi gitu. Jadi mungkin yang paling penting itu kita mempertahankan konsistensi dari kualitas produk kita. Betul, pasti. Dan tidak membatasi diri kita untuk belajar lebih banyak lagi. Iya, pasti. Ya, mungkin next pesan untuk pelaku UMKM lainnya. Nah, apakah ada pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pemilik usaha yang lainnya yang mungkin sudah memiliki produk yang bagus tapi belum tahu bagaimana cara untuk melakukan usahanya dengan baik? Jangan malu atau ragu untuk berkolaborasi, karena apalagi dengan para pelaku usaha muda itu akan membuka sesuatu yang baru. Itu akan muncul saat kita berjalan gitu. Terus jangan ragu bahwa produk kita itu bisa tidak kalah dengan produk lainnya. Jadi tetap pede gitu loh. Ya, kuncinya tetap pede ya, tetap pede. Tidak membatasi diri untuk belajar apalagi dari kaum muda. Benar. Nah, mungkin yang terakhir kalau boleh tanya soal mimpi. Nah, 5 tahun ke depan Ibu ingin Mulkan Mimbaun ada di mana dan apa harapan terbesarnya untuk produk lokal Makassar secara keseluruhan? Ya, Mulkan Mimbaun untuk 5 tahun ke depan harapan kami itu bisa melakukan tetap berkibar di nasional. Saya tidak terlalu muluk-muluk. Kalaupun ekspor, saya ingin negara tetangga aja, karena biasa segmentasi dari tes yang kami
berikan itu memang tidak jauh dari negara tetangga, apakah itu Malaysia ataukah Brunei, itu aja, karena kami sudah pernah melakukan menjual di negara tetangga tersebut. Pernah ke ekspor sebelumnya ya Bu? Ya, bukan ekspor sih ya, mungkin ya apa namanya? Kirim tester. Apa namanya, pameran-pameran, dan mereka minat, bukan dalam ini besar jumlah, belum dalam jumlah besar ya. Terus pameran di Rusia maupun Kazakhstan waktu itu juga kami ikuti. Ya, Bu. Ya. Nah, baik, terima kasih untuk Ibu Susi sudah hadir hari ini untuk berbagi dan sharing-sharing mengenai perjalanan usahanya, tantangan serta semangatnya hari ini. Nah, buat teman-teman, dari obrolan kita tadi, kita bisa tahu kalau produk lokal Makassar itu bisa bersaing baik secara nasional maupun internasional, dan produk lokal itu tidak kalah saing dari produk-produk lainnya. Yang paling penting dan yang paling dibutuhkan itu kepercayaan, kerja keras, dan ekosistem yang mendukung seperti Rumah BUMN Makassar. Nah, bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang penasaran soal produknya, kita bakal share infonya di deskripsi di bawah dan di kolom komentar. Buat teman-teman juga jangan lupa buat follow akun Instagram Rumah BUMN _Makassar, akun Instagram Internship RB Makassar, dan jangan lupa follow akun TikTok Rumah BUMN _Makassar. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube Rumah BUMN BRI Makassar untuk menonton episode Rupot lainnya. Sekali lagi terima kasih Bu sudah hadir hari ini buat sharing-sharing sama kita. Nah, senang saling membantu. Ya, terima kasih juga Bu. Nah, baik, saya Dian, saya pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Rupot selanjutnya. Bye bye.